Ya. Santai saja dong, iya. Pak. Namanya siapa tadi, Pak? Trigiono. Ceritanya gimana? Ini kemarin kan sudah habis operasi lumbal 45. Nah, kemudian udah terapi juga. Waktu itu juga nggak begitu berasa yang pinggang, tapi baru akhir-akhir ini setelah selesai terapi kemarin itu punggung belakang ini Masih sakit ya? pegel-pegel. Pegel-pegel. Iya. Oleh karena itu saya Tungkinya bermasalah nggak? apa? Tungkinya, kakinya? Tidak. Tidak. Tapi Tidak. sebelumnya? Sebelum operasi memang untuk jalan itu sakit yang bagian kiri. Setelah operasi udah enggak. Ada penekanan. Tapi untuk pemulihan Kondisinya operasi. tadi mana, Pak? Ya sebelum dan sesudah, Pak. Iya. Baik. Oh, MRE ya, Pak ya? MRE apa ronsen? Ini kalau ini rangsan dia. Oh iya, ini yang sudah operasi ya, Pak ya? Iya. Yang ada gerigi-geriginya ini ya? Iya, ada grillnya tuh. Ada drill gitu Drill. untuk pengganjal. Kalau Iya. bagus lagi sebetulnya dari ini, Pak, dari ada model bantalan juga. Oh itu ya. Tapi Plat mungkin apa saya ngikutin. ininya, Pak. Iya, BPJS. Kan itu yang itu nggak pakai BPJS. Kalau kayak drill itu pakai BPJS bisa. Oh iya, itu. ini sebelum. Iya, iya. Oke ya Pak ya, nanti kita jelaskan sakit pinggang itu bisa pada antara punggung dan pinggangnya, antar interpinggang. Interpinggang itu kan namanya kan bahasa awam ya. Kalau saya pakai bahasa auditoracolumbalis kan bingung, Iya. interlumbalis juga bingung, lumbus sakral kan juga bingung, makanya bahwa punggung sama pinggang antar perpinggangnya itu sakit. Dan ini sebetulnya sakitnya itu terutama hanya terjadi perbedaan antara kekuatan otot perut, otot di kanan kiri dan otot di belakang. Karena tidak seimbang sehingga orang sakit pinggang. Entah itu anak-anak, entah itu remaja, entah itu dewasa, apalagi yang sudah seperti usia kita, Pak. Bapak kan juga seperti saya usianya, tidak muda lagi. Masih ya. Iya kan? 60. Iya 60. Februari. Lahirnya tahun 6. 63. Oh berarti selisih 2 tahun sama saya. Iya. Saya lebih tua, Pak. Iya. Ya, jadi itu sudah dioperasi ya. Jadi sebetulnya gini Pak, ya mungkin buat pengalaman ya, kalau saja kita itu rajin bergerak dan bergeraknya itu terukur, artinya tadi ada 3 macam: mobilisasi, stretching, dan strengthening. Contohnya ini gerakan dari kepala, bukan pinggangnya dulu. Ini adalah apa namanya, mobilisasi ya. Iya. Boleh ini mobilisasi, cuma yang ke atas tidak boleh, Iya, iya, iya. karena kalau atas nanti akan mempercepat terjadinya pengapuran ya. Memutar juga tidak boleh, ke atas juga tidak boleh. Mobilisasi hanya 1 Oh gitu. ya, 2 dan 3. Oh, Ini mobilisasi. mobilisasi. Kemudian kalau stretching adalah umpamanya gerakan ini kita tarik. Oh itu ya. Ini stretching. Ya. Ini stretching. Kemudian ini jangan pakai ini tapi yang Oh lawan. itu. Stretching. Salah ya. Ini. Stretching. Ya. Nah, kemudian kalau strengtheningnya ditahan, umpamanya gerakan Lawan. kali ini kalau ini kan tadi ditarik dan ini yang lawan. Ya. Tapi justru ini kalau yang strengthening, melatih kekuatan, ini sebenarnya gerakan begini tapi ditahan. Oh gitu ditahan. Nah, ya. coba dipraktekkan. Iya iya ini kalau ini. Terasa kan? Iya. Coba sekarang satunya. Itu apa tadi? Ini yang dilawan. Ya, Ya. itu namanya strengthening, latihan kekuatan. Iya iya iya. Contoh umpamanya di pinggang, ingat, ini juga Mobilisasi. mobilisasi. Ini Oh itu ya. mobilisasi. Ini Mobilisasi. mobilisasi, ya kan? Iya iya. Ya, ini mobilisasi. Tapi kalau untuk stretching, umpamanya stretching, ini momen dibangun, ditarik Pak sampai penuh, Oh iya iya yang ngerti. Ya. ditarik, tarik lagi coba. Iya iya iya.
ini namanya penguluran atau stretching. Kemudian sama tadi strengthening, bisa diulur penuh, baru ini bergerak ini tapi ditahan tangan kita. Oh itu ya dilawan ya. Ya. Beda memang ya. Oke. Ya. Begitu juga umpamanya ke samping. Ini justru pegang, mestinya digerakkan begini tapi ditahan. Ke sini. Ini narik ke sana, badan kita narik ke sini. Oh gitu tuh. Ya. Iya. Ya kan? Ini pun juga sama. Ya sama ya. Ke atas pun juga sama. Tak. Coba di sini tahan. Yang satu bungkuk, kemudian kepala dan punggungnya dan tarik ke atas, tapi ditahan. Iya. Ini pun juga sama, Pak. Ini top. Ini tahan atau ditahan begini. Ini mestinya gerakan begini tapi kita tahan. Ya. Iya. Artinya tadi menguatkan leher, kemudian menggerakkan leher, menarik leher sehingga leher kita fleksibilitas gerakannya terjaga dengan baik, kemudian kekuatan dengan baik, dan kalau itu dilatih nanti Pak Tri juga tidak gampang sakit punggungnya, tidak sakit lehernya, dan kemudian pinggangnya. Hanya latihan-latihan 3 metode. Satu tadi apa? Stretching. Mobilisasi. Dua stretching. Dia melawan atau apa? Strengthening, yaitu strengthening, melatih kekuatan. Iya, Karena otot-otot kita, justru yang udah usia kita itu harus perlu dikuatin. Kalau ini Pak Tri nanti rutin, ya seminggu minimal bisa dilakukan 3 kali, syukur bisa 5 kali. Nanti antar sendinya itu nanti akan muncul namanya korset. Jadi otot-otot yang di dalam itu nanti akan membentuk perlindungan masing-masing sehingga tidak gampang sakit. Ada gerakan mendadak karena otot-otot dalamnya itu sudah kuat karena latihan rutin. Kemudian yang di luar pun juga akan kuat sehingga insya Allah tidak gampang sakit punggung, sakit leher, sakit pinggang. Ini belum bicara lututnya, ya kan? Belum bicara pergelangan kakinya, belum bicara baunya. Nanti kalau diberikan semuanya malah lupa. Iya betul. Ada pertanyaan? Enggak. Saya tahu 3 gerakan tadi dia paham gerakannya dan teknik arahnya. Nanti yang digerakkannya apa? Tadi kepala udah tahu. Semua sedih. Sini udah terus apalagi ya? Nah itu. Ke atas. Oh gitu ya. Ya kan? Tapi tidak boleh melak ke atas. Iya. Ini nempel. Iya. Terus, ke 3 samping, ya. 3 atas. Oh gitu. Ya. Tapi kalau strengtheningnya nanti kan ditahan, pegang. Ditarik kemudian. Iya, gitu. Apalagi. Ya saya kira itu aja yang gerak. Dan yang tidak kalah penting, Pak Tri, supaya kita tetap lebih bugar, seger, nggak tetap terasa capek kan? Udah terasa. Makanya supaya Pak Tri nggak menggeh-menggeh itu ada latihan yang perlu ditambahkan. Mau latihan, saat latihan, selesai latihan yaitu latihan nafas. Gitu. Supaya jantung dan paru-paru kita akan terjaga dengan baik. Sehingga 2 target meningkatkan daya tahan, kekuatan otot dan menjaga dan memelihara fleksibilitas sendi dan ototnya terjaga dengan baik, dan juga akan meningkatkan kinerja jantung dan paru-paru kita baik. Caranya ambil nafas, ambilnya melalui hidung, tiupkan melalui mulut. Kalau bisa itu mengangkat itu 9 hitungan, dikeluarkan 15 hitungan. Maaf. 9 ditahan dulu 3 hitungan, ya. Kemudian dihembuskan 15. Ayo, coba mulai. Ambil nafas. Tahan, tiupkan. Ambil nafas.
Tahan, tiupkan. Tiupkan dari mulut. Ini nampaknya ya waktu mengeluarkan nafas lebih panjang daripada ngambilnya. Ya memang saya kayaknya nggak kuat ngambil nafas Ya, lah. saya tahu lihat dengan gerakan tadi, ya itu udah nampak sekali nafasnya Pak Tri nampak sangat terganggu. Insya Allah dengan latihan metode yang saya ajarkan terakhir ini nanti Pak Tri paru-parunya dan jantungan akan mengalami perbaikan sehingga nanti tidak gampang capek dan wajahnya nanti akan jauh lebih berseri karena Pak akan lebih sehat. Ingat, ambil nafas, coba. Di sini udah nggak kuat itu ya, yang nafas panjang itu ya. Nah, ngambilnya itu baru berapa anaknya udah putus gitu ya. Ya, kalau nggak buat, ya nanti tadi kan 9, cukup 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahan 1, 2, 3, tiupkan 9. Insya Allah saya ngambil nafas sampai 25 atau 30 hitungan kuat. Saya hembuskan pelan-pelan sampai 45 hitungan kuat. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah kita nggak gampang capek. Dan kemudian kita lebih bugar. Nah ini aja udah, Ya, udah nggak kuat banget ya. Nafasnya itu loh saya Ya, nanti insya Allah nanti Pak Tri kalau dicoba terus-terusan, nah udah. iya. Jangan dipaksakan, nggak boleh dipaksakan. Kalau tidak bisa sampai 6 pun cukup 5 nggak bisa 3. Jangan dipaksakan, dan ya boleh karena dipaksakan tidak itu bahaya. Cukup Pak, cukup tidak boleh dipaksakan. Karena kenapa saya melarang untuk tidak dipaksakan? Karena usia-usia seperti kita ini pembuluh darah kita itu udah ngeras, ya udah mengeras. Kalau kita paksakan ada cerita ada olahragawan meninggal di lapangan, penyanyi meninggal di lapangan, orang ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu juga nyanyi itu kayaknya ngas-ngasan nggak kuat banget saya. Itu kan bukannya karena wah alhamdulillah, tetapi sunatullahnya sebetulnya karena saat melakukan aktivitas itu terjadi bergerak yang tidak ada gerakan daripada sendinya sehingga itu menekan pembuluh darahnya tertekan sehingga terjadi penyumbatan bisa menjadi pecah sehingga orang itu mengalami masalah itu. Makanya tidak boleh dari Pak Tri saat ini tidak boleh dipaksakan. Pak Tri nggak sehat pelan-pelan tapi ya, di tahap bertahap ya. Memang saya sih pengen dulu pernah yoga tapi belum ketemu gurunya juga. Mau latihan pernapasan, senam pernapasan saya sebenarnya tapi belum Jadi kesampaian. itu nanti insya Allah nanti Pak Tri dengan begitu usahakan deh Pak Tri tiap minimal maghrib ngaji lah coba. Ya, saya memang jadwal juga habis Ya. maghrib itu ngaji. Ngaji ya, coba nanti ngaji nanti juga itu akan melatih pernapasan kita. Oke Pak Tri ya, ada pertanyaan lain?